Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu pada seri ke-27 dan akan menghantarkan susunan surat ke-26 dalam Quran yang kita kenal dengan sebutan surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara ini merupakan jamak taksir dari syair, seorang penyair. Kemudian Asy-Syu'ara, kelompok orang-orang ahli syair. Nah, kenapa dinamai surah Asy-Syu'ara? As-Sabuni mengatakan sumiyat surah Asy-Syu'ara li'anna Allah dzakara fiha akhbar asy-syu'ara. Dinamai surah Asy-Syu'ara karena dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang akhbar, cerita bagaimana perilaku orang-orang ahli syair yang menggunakan kemampuan sastra mereka bersenandung syair tapi dengan tujuan buruk, yakni untuk mengolok-olok baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita sekalian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering sekali mereka mengatakan bahwa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu adalah merupakan syair, kemudian Muhammad yang menyampaikannya pun adalah sebagai ahli syair. Padahal dalam surah Yasin saja kita sudah menyimak firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan Muhammad syairan dan memang tidak patut seorang rasul bersenandung syairan. Secara khusus dalam surah Asy-Syu'ara ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita kaum muslimin muslimat pemegang kitab suci Al-Quranul Karim bahwa asy-syu'ara yatba'uhumul ghawun. Kebanyakan daripada ahli syair mereka diikuti dengan penyesatan kepada setiap pendengarnya. Nanti akan kita simak dalam surah ini. Sebetulnya pada prinsipnya yang namanya syair itu babun minal kalam, termasuk satu bab daripada susunan kalam. Hasanuhu hasan wa qabihuhu qabih. Manakala kandungan daripada sebuah syair mengandung kebaikan, mengajak umat mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam serta membimbing ketakwaan kepadanya, maka insyaallah syair tersebut bernilai hasan, baik. Tetapi waqubhuhu qabih, manakala kandungan dalam sebuah syair adalah keburukan, mengejek, mengolok-olok, menghina seseorang, maka tentu syair tersebut menjadi buruk. Lalu kenapa seolah-olah syairan itu dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, syairan tersebut adalah syairan yang melampaui batas. Kita tahu bahwa seorang penyair untuk mengungkapkan isi hatinya, mereka merangkai berbagai macam kata dan kalimat yang bisa membius setiap para pendengarnya. Dan saking berlebihannya, kadang dalam sebuah senandung syair kita mendengar ada yang orang karena cinta kepada sesuatu dia mau membanggakannya dengan berlebihan. Tapi manakala datang kebencian kepada sesuatu, ia 180 derajat untuk membantingkannya melalui syairan tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan syairan yang buruk, syairan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal bahwa melalui surah ini Allah membantah kepada kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Quran sebagai syair, kemudian Rasulullah sebagai sang penyair, hal itu tidak beralasan sama sekali. Pada bagian awal dan bagian akhir ini surah Asy-Syu'ara menjelaskan tentang bahwa Al-Quran benar-benar merupakan kalamullah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan pedoman dan landasan hidup bersama-sama demi menggapai kebahagiaan dunia wal akhirat. Ada keselarasan tanasub antara bagian awal dan bagian akhir
di surah ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar luar biasa. Terakhir pada pertemuan kali ini, bahwa pada bagian ayat 207 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita immata'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumata'un. Ini merupakan sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita sekalian yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kenikmatan yang berlebih, maka itu untuk kita jadikan sarana lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan justru malah sebaliknya. Umar bin Abdul Aziz manakala datang waktu pagi hari, beliau memegang lihyah jenggotnya. Kemudian ketika memegang jenggotnya itu, beliau membacakan ayat ini, ayat yang terdapat di akhir surah Asy-Syu'ara, seraya membacakan sebuah nasyid, naharuka ya magrur sahun bagoflah walaluka naumun warroda lakalazim. Artinya Umar bin Abdul Aziz selalu setiap pagi hari datang untuk berintrospeksi diri, meresapi, menghayati dan mentafakuri berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita diberikan nikmat oleh Allah terus menerus, umur yang panjang, fadhil yang berlebih, tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mungkin menjadi sebuah bahan pelajaran untuk kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.